Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengajak kita untuk kembali merenungkan bagian firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini saya ambil dari persiapan saya untuk doa malam. Ada sebuah yayasan Pelita Indonesia Timur, ya, PIT, yang mengadakan sebuah pelatihan bagi orang-orang dari Indonesia Timur dan sebagainya untuk di masalah pertanian. Dan saya berada di sana untuk men-sharingkan Kejadian satu ayat saja, yaitu pada Kejadian 37 ayat 17 dengan judul Dotan Sumur Takdir, dari jurang sumur kering menggapai puncak takdir ilahi. Yang bisa kita lihat seperti ini. Apa yang menjadi makna dari hal ini? Kejadian pasal 37 ayat 17 itu menyatakan seperti ini. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya mereka di Dotan. Latar belakang dari kisah ini adalah ketika Yusuf diperintahkan oleh bapaknya Yakub untuk mencari saudara-saudaranya, supaya mengamati juga saudara-saudaranya dalam hal mereka menggembalakan kambing dombanya. Dan Yusuf bilang, oke, Bapak, saya pergi mencari. Dan dia mencari mereka, ya, supaya tugasnya adalah dia mendapati mereka, menemukan mereka. Jadi dia cari dan akhirnya dia sampai ke ada dengar info bahwa mereka ke Dotan, ya. Jadi dia nah, di Dotan ini kita akan melihat sebuah perkara besar yang terjadi. Saya buat sebuah film untuk menggambarkan latar belakangnya seperti ini, ya. Jadi saya mengharapkan kita bisa mendapatkan gambarannya. Ini adalah Yusuf yang berlarian mencari akan kakak-kakaknya, ya, yang sedang mengembalakan domba sampai ke Dotan. Nah, akhirnya dia dengar percakapan mereka dan sebagainya, ya, dalam gambaran film ini. Hey everybody, the little spy is back. Tapi dia tertangkap basah, ya, dan akhirnya dia menjadi bulian daripada kakak-kakaknya. Karena kakak-kakaknya punya kedengkian kepada Yusuf, yang Yusuf pernah bermimpi bahwa berkas-berkas dari saudara-saudaranya itu menunduk kepada dia. Dan itu menjadi sebuah kebencian dari kakak-kakaknya. Dan apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak berani membunuh dia langsung, mereka menjatuhkan dia ke dalam sumur kering, ya. Di Dotan itu ada sumur-sumur kering yang cukup dalam, tempat penampungan air. Dia minta tolong pada mereka, tetapi mereka tidak mendengarkan dia. Dia ditinggalkan di dalam sumur kering tersebut. Ini merupakan seorang anak yang masih muda diperlakukan oleh kakak-kakaknya dengan tidak adil seperti ini. Dan dia tetap konsisten bahwa dia akan tetap melaporkan mereka. Sehingga mau tak mau mereka harus apa? Mereka menjual dia kepada orang-orang Ismail yang sering melewati daerah Dotan untuk pergi ke Mesir. Looks like he's never worked a day in his life. That'll change. My brothers will come for me. Judah! Dia masih percaya bahwa saudara-saudaranya, Yehuda, Simon, Lewi, dan sebagainya akan menolong dia. Judah. Dan inilah yang terjadi. Dia berharap kakak-kakaknya melindungi dia. As agreed, 20 pieces of silver. Tapi hanya dengan 20 keping perak, adiknya ini mereka jual. Help me. Leave
Levi, please. Issachar, Simeon, Mereka tidak Judah. membela Judah, dia help me, please. untuk menghentikan orang-orang ini membawa Yusuf, tapi mereka membiarkan karena mereka memang menjual dia. Judah, please. Judah, we can't turn back now. We've gone too far. I'm your Dan yang brother. terjadi, seorang yang masih muda, Brother. dia sangat disayang oleh bapaknya, mengalami pergumulan yang luar biasa. Dia diperlakukan seperti pangeran di rumah bapaknya. Sekarang dia dibawa, ditawan sebagai budak dan mengalami perjalanan yang panjang sampai ke Mesir. Maka sampailah mereka ke negeri Mesir, negeri yang luar biasa dengan kemegahan pada zaman itu. Sedangkan Yusuf sendiri tercengang dengan kota itu. Karena berbeda dengan kampung halamannya, dia tinggal dengan dia. Pada akhirnya takdir mengubah nasib daripada Yusuf ini. Ada tangan yang luar biasa yang membawa dia menjadi wakil daripada Firaun. I am giving him power Dan over semua all orang Egypt. menghormati Only dia Pharaoh will kecuali be greater. Firaun. You shall call him Zaphnath Paneah. The God speaks and he lives. Dan namanya disebut dengan Zaphnath Paneah. Kisah yang luar biasa. Kita balik pada apa yang kita gumulkan saat ini. Ingat bahwa dia diperintahkan oleh bapaknya dari Hebron. Lalu dia mencari ke Sikem. Hebron dengan Sikem itu berjarak kurang lebih 80 sampai 100 km. Kira-kira 4 hari perjalanan. Dia seorang diri, seorang remaja yang masih muda melakukan itu. Bahkan bukan itu aja, dia harus ke Dotan. Ya, kira-kira 20 sampai 25 km 1 hari perjalanan, ya. Jadi dia betul-betul melakukan tugas yang diperintahkan dengan baik. Nah, kalau ini adalah dari Hebron Nablus ke Jenin, ya. Ini perjalanan kalau kondisi saat ini. Saudara yang terkasih, coba kita lihat apa makna dari kata Dotan, ya. Dotan dalam bahasa Ibrani. Nah, Dotan itu arti secara harafiah adalah disebut dengan 2 sumur. Ya, 2 sumur. Yang artinya apa? Bahwa nama Dotan ini diyakini berasal dari akar kata bahasa Semit kuno yang berarti sumur atau tangki penyimpanan air, ya. Ada 2, ada kondisi kosong atau dia kondisi penuh pada waktu ada aliran air masuk ke situ. Ya, jadi punya 2 hal, kosong atau penuh. Nah, kemudian kalau kita lihat secara spiritual, ini merupakan sesuatu alternatif, kesempatan pertemuan dua entitas atau keberadaan unik yang berbeda. Ya, dia bertemu di Dotan. Dan kita bicara tentang apa? Kita bicara tentang sebenarnya di Dotan ini bertemu antara kefanaan manusia versus takdir ilahi. Kefanaan manusia adalah bagaimana Yusuf diperlakukan seperti itu ketidakberdayaan seorang manusia, tetapi dia akan dibawa mencapai takdir ilahinya. Ya, itu bertemu di Dotan. Bukan hanya itu aja, ada rancangan manusia versus rancangan Allah. 2 hal ini bertemu juga di Dotan. Sampai Yusuf menyatakan bahwa Tuhan yang menyuruh aku melalui perbuatan saudara-saudaranya supaya apa? Dia mendahului mereka ke Mesir dan mempersiapkan rancangan ilahi yang ada di Mesir untuk mereka. Rancangan manusia, kakak-kakaknya mau membunuh dia, artinya mau menghilangkan dia, mau menghilangkan potensi berbahaya bagi kakak-kakaknya ini, tetapi diubah menjadi rancangan ilahi.
Ini juga bicara tentang ketaatan membawa penderitaan. Bagaimana Yusuf begitu menderitanya karena perlakuan kakak-kakaknya. Tetapi apa yang terjadi? Dengan ketaatannya dia untuk melakukan perintah ayahnya, bapaknya, walaupun dia menderita, tetapi itu merupakan direction to glory. Ya, suatu tujuan kepada kemuliaan yang disediakan Tuhan. Apalagi ada satu yang terakhir, yaitu apa? Kebencian yang mematikan logika dan kasih yang bertahan di Dotan. Peristiwa itu dimulai. Saudara-saudaranya sangat membenci dia sehingga mematikan logikanya, tetapi Yusuf ketika melihat saudara-saudaranya, bukan kebencian yang dia balas, tetapi kasih yang terus bertahan dalam kehidupan daripada Yusuf. Kita bicara nanti tentang karakter apa yang timbul dari peristiwa ini, ya, yang membangun akan Yusuf ini. Coba kita melihat bagaimana Yusuf membangun karakter hidupnya melalui segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Kita bicara tentang integritas, integrity. Karena dia adalah seorang yang jujur apa adanya, melaporkan semua tindakan kakak-kakaknya kepada bapaknya, sehingga bapaknya begitu mempercayai dia. Dia menjadi orang kepercayaan daripada bapaknya, Yakub, ya. Dan orang ini punya integritas yang sekarang saat ini sulit kita miliki di dalam zaman sekarang. Integritas adalah apa yang ada di dalam keluar sebagaimana apa yang ada di dalam, sesuai. Bukan munafik yang tidak sesuai dengan apa yang ada. Integritas dia bangun dalam dirinya. Kemudian kita bicara yang kedua tentang ketaatan, obedience, ya. Dimana ketika dia berkatakan, ya Bapak, bapaknya perintah Yusuf, pergi temukan kakak-kakakmu. Ya Bapak, dia katakan itu aja. Kata yang pendek, ya, kalimat yang pendek yang dia ungkapkan untuk menunjukkan apa? Obedience, ketaatan dia kepada perintah daripada bapaknya. Ya, ini karakter Yusuf yang kedua. Yang ketiga adalah bicara tentang braveness, keberanian. Saudara tahu bahwa perjalanan pada waktu itu memiliki situasi dan kondisi yang sangat berbahaya. Kalau mereka jalan bergelombol, tidak ada orang yang berani atau binatang buas yang bisa menyerang dia. Tapi ketika dia berjalan sendirian di tengah kondisi alam yang pada waktu itu, naik gunung, turun gunung, bukit dan sebagainya, mungkin ada padang gurun, kemudian ada padang belantara dan sebagainya, dia lewati daripada jarak 125 km itu. Tapi dia memiliki ketekatan, keberanian yang luar biasa, walaupun situasi dan kondisinya tidak memungkinkan. Yang keempat ada bicara tentang ketekunan dan dedikasi, perseverance dan dedication, ya. Jadi dia terus bertahan tekun melakukan pencarian kepada kakak-kakaknya walaupun apapun yang dihadapi. Dedikasinya penuh di situ. Sehingga kita bisa melihat karakter Yusuf yang luar biasa, ya, butuh ketekunan dan dedikasi. Yang kelima kita bicara tentang kepolosan, innocence. Ketika dia menghadapi kakaknya, dia masih berharap kakak-kakaknya mau menopang dia, menolong dia. Dan ketika dia menghadapi pengkhianatan mereka, dia polos seperti itu, tanpa trik-trik. Sehingga kita bisa bicara bahwa Yusuf memiliki kepolosannya, innocence, ya. Sehingga kita bisa melihat bahwa butuh juga karakter kepolosan, apa adanya kita hidup sama dengan sesuai dengan integritas, ya. Tapi kepolosan ini lebih lahir daripada kemudaannya, kejujurannya, ya, seperti itu. Yang keenam kita bicara tentang ketahanan, endurance. Tidak gampang orang berjalan di padang gurun yang sebegitu lama, panjang waktunya. 5 hari perjalanan, dia harus punya ketahanan. Kenapa? Di situ dia melewati padang gurun yang padang pasir yang mungkin harus berhitung tentang air minumnya, tapi dia tidak putus asa. Endurance itu tahan lama, ya, dalam pergumulan itu dia tetap tahan lama. Kemudian kita bicara tentang kebangkitan, resilience. Artinya apa? Saya terus berjuang, jatuh bangun lagi. Bukan jatuh lalu menyerah, tetapi jatuh bangun lagi.
ini kita butuhkan dalam kehidupan kita. Dia punya kondisi ketika dia dihianati, dia tidak putus asa, tapi dia tetap berjuang, dia bangkit, dia melalui semua pergumulan itu dengan hati yang terus berharap kepada Tuhan. Nah, saya mengajak kita merefleksikan ini dalam kehidupan kita. Pertama, kita bicara tentang menyerah, jangan menyerah di sumur. Karena apa? Sumur hanyalah tempat persinggahan, bukan tujuan akhir. Dan kita dalam kehidupan kita begitu banyak hal yang kita alami, ada sumur-sumur pergumulan, penderitaan yang kita alami. Saya katakan apa? Jangan menyerah di titik itu, karena ini bukan tujuan akhir. Tapi ini akan membawa kita, membangun kita untuk terus-menerus bangun, dibangun Tuhan, dikuatkan Tuhan untuk mencapai tujuan akhir yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sumur hanya singgah sebentar, pergumulan hanya sesuatu yang terjadi dan Tuhan akan terus merubah kita, membangun kita lebih kuat. Yang kedua, kita bicara tentang dalam hidup ini siapa yang tidak dihianati. Dalam kehidupan kita saat ini, dalam kondisi apapun yang kita hadapi, banyak pengkhianat bukan dari teman orang lain, tetapi juga banyak dari saudara. Tetapi jangan sampai kita menjadi putus asa atau menjadi kecewa dan menimbulkan bibit kepahitan dalam kehidupan kita. Kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf tidak pernah menghancurkan hidupnya, ya. Dan akhirnya Yusuf menjadi penguasa Mesir dan tidak kelihatan ada kebencian yang dia pelihara. Dia apa adanya, innocence, sangat polos di hadapan Tuhan. Dia melakukan semuanya dengan baik. Ya, bagaimana kita harus mengampuni saudara-saudara siapapun di sekitar kita. Dan yang ketiga, kita harusnya hanya percaya pada penulis cerita. Kisah kejadian ini bukan hanya ditulis oleh Musa, tetapi inspirasi penulis utama adalah Allah, di mana Tuhan sedang menulis cerita kehidupan kita yang jauh lebih besar daripada penderitaan yang saat ini kita alami. Jadi kalau kita masuk dalam sumur dotan, sumur yang kering itu, jangan berpikir sudah selesai. Enggak, Tuhan ada di samping kita, sedang membangun kita. Dia sedang melakukan upayanya untuk mempengaruhi kita, supaya kita bangun, bangkit, dan tidak jatuh di situ. Karena ceritanya masih panjang. Saya punya sebuah kisah yang luar biasa, saya baru lihat tadi malam, dan ini menjadi inspirasi bagi saya untuk membawa ini kepada kita. Saudara yang terkasih, Shirley Chowanda Laos, ya, seorang yang mengalami pergumulan yang luar biasa. Saya akan mengajak kita untuk melihat bagaimana pergumulan Shirley Chowanda ini. Ya. Yang dia alami adalah ketika sedang berjuang dengan suaminya untuk Gubernur Maluku Utara, terjadi kecelakaan. Dia bersama dengan suaminya mengalami hal yang sama, dan kecelakaan itu membuat dia harus dirawat di rumah sakit. Tapi orang yang terkasih, Bapak Benny Laos, dipanggil Tuhan. Begitu terpuruknya Shirley Chowanda ini, ya, karena kalau kita melihat bagaimana hubungannya dengan Bapak Benny itu luar biasa dan pasti akan sangat terpukul. Tetapi walaupun menguburkan suaminya dengan masih ada di atas kursi roda, itu tidak membuat dia putus asa. Dia tidak menyerah di sumur dotan, di sumur kering. Karena apa? Dia harus bangkit untuk apa? Bahwa itu hanya persinggahan dan dia akan punya tujuan akhir yang luar biasa. Ini bersama dengan keluarga besar. Karena apa? Ya mungkin saya nggak tahu bagaimana, memutuskan tetapi dia sudah untuk melanjutkan. Mari kita ubah rasa kehilangan kita menjadi rasa penghormatan kita kepada Pak Benny Laos dengan berjuang, dia bangkit, amankan, menangkan bagi ratusan ribu masyarakat Maluku Utara
yang akan hidup maju, walaupun masih di kursi roda. sejahtera, berkeadilan, dan bermartabat. Dan itu yang terjadi dalam kehidupannya. Dia menjadi gubernur Maluku Utara, bukan hanya sekedar gubernur biasa, tapi gubernur yang sungguh-sungguh melakukan perbaikan bagi ekonomi, masyarakat sosial di Maluku Utara. Dan kita bisa melihat Instagramnya. Saya mau katakan bahwa jangan pernah kita menyerah di sumur Dotan. Ambil hati untuk terus mengampuni karena ada gesekan-gesekan mungkin di sekitar kita yang membuat kita sakit. Berikan pengampunan, berikan kasih. Dan percaya bahwa Tuhan sedang membawa kita pada destiny yang lebih besar yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ini membingkai kita untuk mengerti bagaimana kita memahami akan sumur Dotan itu. Saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Sehingga kita terus tidak akan menyerah dengan hidup ini. Kita terus dalam Tuhan. Kita terus bersama dengan Tuhan. Tuhan selalu menguatkan kita supaya kita melewati sumur-sumur Dotan yang ada. Sehingga apa? Sehingga kita meraih destiny, takdir. Kita meraih akan rancangan Tuhan yang Tuhan sediakan untuk kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.